Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putra Mandani dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang bagaimana cara kerja komputer. Sebelum kita mengetahui tentang cara kerja komputer, dari dulu kita mengetahui tentang apa itu komputer. Menurut Elias M. Awad, komputer adalah alat hitung yang memproses data yang disajikan dalam bentuk data diskrit atau digital dan data kontinu atau analog. Selain itu, komputer juga merupakan sebuah alat elektronik yang mampu melaksanakan tugas antaranya adalah menerima input, memproses input sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Kita telah mengetahui apa itu komputer, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja komputer, yaitu satu, peralatan input merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Yang kedua, prosesor merupakan perangkat utama sebuah komputer yang berfungsi untuk mengelola seluruh aktivitas komputer. Prosesor ini terdiri dari 3 bagian, yaitu satu, control unit merupakan bagian utama dari sebuah prosesor yang bertugas untuk mengontrol semua perangkat yang terpasang pada komputer, mulai dari input device sampai dengan output device. Dua, aritmatika dan logika yang merupakan bagian dari prosesor yang memiliki tugas khusus untuk mengolah data aritmatika serta data logika. Memori ini merupakan bagian ketiga. Memori unit merupakan bagian dari prosesor yang berfungsi sebagai unit pendukung, di mana perintah-perintah yang sering digunakan oleh prosesor akan disimpan sementara pada bagian ini. Yang ketiga, memori merupakan alat yang berfungsi sebagai media penyimpanan data pada komputer. Memori ini terdiri dari dua macam, yaitu ROM atau Read Only Memory dan RAM atau Random Access Memory. Yang keempat, output device merupakan bagian dari perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, baik itu berupa hard copy, bisa berupa kertas, soft copy, ataupun keluaran dalam bentuk gambar dan suara. Sehingga bisa disimpulkan bahwa cara kerja komputer adalah diawali dengan memasukkan data dari perangkat input, kemudian data tersebut diolah sedemikian rupa oleh CPU sesuai dengan yang kita inginkan. Data yang telah diolah oleh CPU akan disimpan ke dalam memori komputer atau biasa disebut dengan disk. Data yang disimpan dapat kita lihat hasilnya melalui perangkat keluaran. Sekian dari saya, Mandani. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nur. NIM saya F1G1200008. Kali ini saya akan membawakan materi pada poin 2 dan poin 7. Ya, langsung saja. Poin 2 yaitu bit, byte, dan password. Yang pertama adalah bit. Bit merujuk pada sebuah digit dalam sistem angka biner berbasis 2. Sebagai contoh, angka 10010011 memiliki panjang 7 bit. Digit biner hampir seluruh digunakan sebagai satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi dalam teori komputasi dan informasi digital, teori informasi. Juga sering menggunakan digit natural, disebut nit atau nat. Sementara, komputasi kuantum menggunakan satuan qubit, sebuah potongan informasi dengan kemungkinan informasi tersebut bernilai benar. Bit juga digunakan sebagai satuan ukuran, yaitu kapasitas informasi dari sebuah digit biner. Lambang yang digunakan adalah bit dan kadang-kadang secara tidak resmi. Contohnya modem dengan kecepatan 56 kbps atau disebut 56 kilobit per second atau per detik. Satuan ini dikenal juga dengan Shannon atau lambang SH. Yang kedua adalah byte. Byte adalah sebuah kumpulan bit. Saat pertama kali digunakan, byte mempunyai panjang yang tidak tetap.
Sekarang, byte umumnya mempunyai panjang sebesar 8 bit. Byte mempunyai panjang 8 bit juga dikenal dengan oktet. Sebuah byte bisa mempunyai 256 nilai yang berbeda, 28 nilai 0 sampai 255. Nilai sebesar 4 bit disebut juga nibble dan bisa mempunyai 16 nilai yang berbeda, 24 nilai 0 sampai 15. Yang ketiga adalah buzzword. Word adalah sebuah istilah untuk kumpulan bit yang lebih besar, tetapi jumlah bit yang digunakan dalam sebuah word juga tidak tetap. Besar sebuah word ditetapkan oleh besarnya register dalam CPU komputer. Dalam arsitektur IA-32, sebuah word mempunyai besar 16 bit, dengan double word atau D-word mempunyai besar 32 bit. Dalam arsitektur lainnya, word mempunyai besar 8, 32, 64, dan 80 bit, dan lain-lain. Konversi bit adalah 1 byte sama dengan 8 bit, 1 kilobyte sama dengan 1024 byte, 1 megabyte adalah 1024 kilobyte, dan 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Serta yang lebih besarnya lagi adalah 1 terabyte adalah 1024 gigabyte, serta 1 exabyte terdiri dari 1024 terabyte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sasilasari, NIM F1G1200002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang inti dari komputer serta memori dari komputer tersebut. Sebelum kita lanjut membahas inti dari komputer, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu komputer. Jadi, komputer ini didefinisikan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling terhubung dan bekerja sama saat terkoordinasi di bawah kontrol program yang memiliki kemampuan dapat menerima data atau input. Lalu data akan diolah atau diproses dan akan menghasilkan informasi berupa data keluaran atau output. Fungsi dari inti komputer yang pertama yaitu input, berfungsi untuk menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain atau peralatan lainnya. Yang kedua, data processing. Fungsi utama pada komputer adalah melakukan pemrosesan. Berbagai macam data dan informasi, yaitu data yang diproses oleh komputer. Pengolahan data dan informasi adalah fungsi langsung dari komputer. Yang ketiga, data storage. Berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasinya akan digunakan. Dan yang keempat yaitu data output. Data yang telah diproses dalam komputer hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya dengan berbagai tujuan. Selain fungsi dari inti komputer, juga ada manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu memudahkan pekerjaan, pengendali atau controlling, alat hiburan, serta sarana komunikasi. Setelah membahas inti dari komputer, lanjut ke memori komputer. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Beberapa jenis memori fisik atau internal yang pertama yaitu Random Access Memory atau RAM. Digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Yang kedua yaitu Read Only Memory atau ROM. Adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Yang ketiga adalah Static Random Access Memory atau SRAM, merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Yang keempat, Dynamic Random Access Memory, merupakan jenis RAM yang banyak digunakan dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala, agar data di dalamnya tidak hilang. Yang kelima adalah Synchronous Dynamic Random Access Memory, adalah jenis DRAM atau memori komputer dinamis yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Yang keenam, Complementary Meta-Oxide Semiconductor, adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. 7. Dual In-Line Memory Module, terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal, server, dan workstation. Dan yang terakhir adalah Cache Memory. Cache Memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Lanjut ke fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat
media penyimpanan data, ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal yaitu: pertama, menyimpan data dari peranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses lebih lanjut. Kedua, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke peranti keluaran. Dan yang ketiga, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Lanjut ke karakteristik memori. Pada bagian ini ada yang namanya lokasi memori. Jadi, memori internal yang sering disebut sebagai memori fisik, primer ataupun utama terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Yang kedua, kapasitas memori. Biasanya kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte, atau 1 byte itu sama dengan 8 bit, atau word. Panjang word pada umumnya adalah 8,16 dan 32 bit. Yang ketiga, satuan transfer. Satuan transfer itu sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. 4. Metode akses memori yang terdiri dari sequential access, direct access, random access, dan associative access. 5. Kinerja memori yang terdiri dari waktu akses atau access time, waktu siklus, dan laju pemindahan atau transfer rate. 6. Jenis fisik memori yang disebut semikonduktor. 7. Karakteristik fisik memori. Memori internal atau RAM termasuk memori volatil, yang artinya bersifat sementara. 8. Organisasi adalah pengaturan bit dalam penyusunan word secara fisik. Yang terakhir, cara kerja memori. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang belum berbentuk biner nantinya akan diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecahan yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, dan berbagai informasi lainnya. Nah, informasi yang disimpan dalam suatu sel itulah yang disebut sebagai byte. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Memori internal komputer bekerja dengan melibatkan proses yang saling berhubungan di antara RAM dan ROM dengan CPU sebagai mediatornya. Beberapa orang menambahkan RAM tambahan ke dalam komputernya agar komputernya dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat sehingga mampu mendukung pekerjaan mereka. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Ilham Setiawan dengan stambuk F1 G1 20006. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan 2 poin dari materi kelompok kami. Adapun poin yang akan saya bacakan adalah poin ke-5, yaitu alat input dan output, dan poin ke-6 yaitu alat penyimpanan. Mungkin untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada topik pembahasannya. Pengertian alat input. Input sendiri berarti masukan. Jadi perangkat input pada komputer berarti perangkat masukan yang memberi perintah langsung berupa informasi digital pada pengguna. Benda ini dapat dilihat dan diraba, bukan seperti perangkat lunak pada komputer yang bersifat tidak dapat diraba karena berupa 2 dimensi. Perangkat input merupakan perangkat pendukung yang berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan alat komputasi ini. Berikut ini adalah daftar contoh alat input beserta penjelasannya. 1. Keyboard. Keyboard ialah alat untuk memasukkan data yang berupa huruf, simbol, angka, dan lain-lain. Dengan perangkat keyboard kita bisa membuat teks, laporan, dan sejenisnya. Untuk huruf, terdapat huruf A sampai dengan Z, sedangkan angka ada angka 0, 1, hingga 9. Keyboard juga mengalami pengembangan beberapa kali, hingga terdapat berbagai macam varian port seperti port serial 2, wireless, dan USB. 2. Mouse. Mouse merupakan perangkat input yang digunakan untuk menunjuk posisi pointer atau kursor pada layar. Terdapat 2 tombol yang bisa diklik dengan jari telunjuk dan jari tengah.
Orang menyebutnya klik kanan dan klik kiri. Masing-masing tombol memiliki fungsi berbeda. Klik kiri mempunyai fungsi seperti enter atau menunjukkan OK, sedangkan klik kanan memiliki beberapa pilihan menu. 3. Like pen atau pena cahaya ialah sejenis piranti layar sebagai pengganti jari tangan. Sebagai salah satu perangkat input atau input device pada komputer, like pen sering dipakai untuk keperluan grafis atau menggambar. Bentuknya sangat portable seperti pulpen dan bisa mengeluarkan sensor cahaya saat ujungnya digoreskan pada layar monitor. Jadi, kita dapat menulis atau menggambar dengan mudah. Layar monitor mampu merekam tiap baris per detik sebanyak 6 sinyal elektronik. Monitor yang dapat menerima sinyal cahaya dari like pen bukanlah monitor sembarangan, melainkan monitor yang mempunyai kabel penghubung. Contohnya notebook Sharp. Pemakaian like pen digunakan untuk program-program tertentu. 4. Touchpad. Touchpad merupakan perangkat input yang bekerja layaknya mouse, yaitu sebagai petunjuk atau pointer. Bedanya, mouse tergolong portable device yang dapat dipasang dan dilepaskan. Kalau touchpad biasanya terdapat pada laptop atau notebook yang sudah terpasang permanen. Cara menggunakannya hanya dengan menggerakkan jari pada permukaan touchpad. 5. Scanner. Scanner memiliki fungsi untuk menampilkan atau mengcopy teks atau gambar melalui layar monitor yang dapat disimpan berupa file. Hasil kopinya sangat mirip mulai dari warna dan bentuk. Untuk ukuran bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. 6. Trackball merupakan benda bulat yang bisa digerakkan ke atas dan ke bawah. Benda ini terdapat pada mouse. Biasanya terletak di tengah atas, fungsinya untuk menggerakkan layar secara vertikal. Trackball memudahkan pengguna untuk menggeser atau memindahkan halaman. 7. Kamera digital. Kamera digital adalah perangkat yang ada pada laptop berupa kamera kecil yang dipasang di dekat monitor bagian atas. Bisa juga berupa kamera portable yang terhubung ke komputer dengan kabel. Kamera ini bisa mengambil foto maupun video dan menyimpannya di dalam perangkat komputer atau laptop. 8. Handycam. Handycam sendiri memiliki fungsi yang hampir sama seperti yang tidak jauh beda dengan kamera digital. Sesuai dengan namanya, handycam sifatnya sangat handy, bisa dibawa kemana-mana, dapat digunakan untuk merekam video, melakukan foto, dan dapat menyimpannya dalam ukuran tertentu. Selain itu juga bisa membagi atau mentransfer file berupa soft copy ke perangkat lain. 9. Webcam. Webcam berfungsi tidak jauh beda dari kamera digital. Webcam adalah kamera yang terhubung ke web. Bisa untuk melakukan panggilan video atau berfoto. Biasanya input device ini terpasang pada komputer dan diletakkan di atas monitor. 10. Graphic pad. Graphic pad merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menggambar sketsa. Alat ini dapat digunakan untuk menggambar dengan tangan, layaknya menulis atau menggambar memakai kertas. Jika menulis di atas kertas menggunakan pensil atau pena, piranti ini menggunakan perangkat khusus yang dinamakan like pen. 11. Barcode reader. Barcode reader sering kita jumpai di kemasan produk yang diperjualbelikan di pasaran. Ada alat khusus untuk membaca data pada barcode. Piranti ini termaksud dalam input device atau perangkat input. Data pada barcode yaitu berupa kumpulan data optik atau berbentuk kode batang, simbiologi linear, atau satu dimensi. Piranti ini biasanya ada di toko swalayan untuk mentranskripsi kode batang barcode suatu produk. Alat barcode memudahkan manusia agar lebih efisien dalam bekerja, sehingga pelayan di toko pun menjadi lebih cepat. Poin B. Pengertian output. Output berarti luar, jadi perangkat output atau output device adalah piranti komputer yang dapat menghasilkan atau menampilkan keluaran atau output dari hasil pengolahan data. Diolah oleh komputer lalu dikeluarkan berupa produk. Alat yang mampu menghasilkan produk dari olahan data komputer inilah yang disebut perangkat output. Produk ini bisa berupa suara, video, cetakan, teks, gambar, foto, dan sebagainya. Berikut ini ialah contoh alat-alat output. 1. Monitor. Monitor ialah keluaran berupa fisik elektronik sehingga menghasilkan gambar yang sering dilihat di layar. Gambar tersebut dari pemrosesan data. Resolusi gambar tiap monitor berbeda-beda. Resolusi mempengaruhi ketajaman gambar. Semakin besar resolusinya, maka akan semakin bagus gambarnya. Ukuran monitor pun berbeda-beda, seperti televisi yang memiliki beragam ukuran.
Perangkat satu ini merupakan ragam soft copy device dengan bentuk flat dalam kurung layar datar, layar cembung. Terdapat berbagai jenis monitor, yaitu monitor LCD, tabung sinar katoda, monitor plasma, dan monitor OLED. 2. Printer. Perangkat keras printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer, baik berupa teks maupun gambar atau foto. Cetakan dari printer tersebut berbentuk hard copy yang dicetak di atas kertas. Alat utama untuk menghasilkan cetakannya adalah tinta dan tinta bubuk atau toner. Perbedaannya terletak pada sistem. Tinta atau sembur tinta tidak membutuhkan pemanasan, sedangkan tinta bubuk atau laser butuh pemanasan. Mesin printer sekarang mempunyai banyak jenis dan dilengkapi dengan fitur yang lebih canggih. Satu piranti tidak hanya satu fungsi, tetapi memiliki beberapa fungsi seperti scan, print, dan fotokopi. Saat ini ada mesin cetak versi baru yang menghasilkan cetakan dalam bentuk 3 dimensi. Perangkat cetak 3-in-1 ini memudahkan pekerjaan penggunanya, entah itu bekerja di instansi negeri, swasta, perorangan, atau usaha percetakan maupun rumahan. Pencetak modem adalah alat yang sangat canggih. Benda elektronik yang ada pada sebuah mesin pencetak sama dengan benda elektronik yang terdapat pada komputer. Mesin cetak memiliki 6 jenis, yaitu daisy well, dot matrix, drum, laser, chain, dan injected atau bubble jack. 3. Plotter merupakan printer grafis yang mampu menggambar grafis berdasar data yang dimasukkan. Plotter mampu mencetak gambar dengan menyesuaikan ukuran blueprint arsitektur dan engineering. Alat output ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu plotter Gerber Infinite, Meccano, dan Final. Selain ketiga macam plotter tersebut, masih ada jenis plotter lainnya, seperti plotter pena, elektrostatis, thermal, pemotong, dan format lebar. 4. Speaker. Speaker ialah perangkat keras yang dapat menghasilkan data berupa audio atau suara. Piranti ini bisa juga disebut sebagai pengeras suara karena mampu mengeluarkan volume suara yang menggelegar. Berbeda dengan earphone yang sifatnya private, suaranya hanya bisa didengar oleh pengguna, sedangkan speaker mengeluarkan gelombang suara yang bersifat keras sehingga orang di sekitar bisa mendengar. Speaker cocok digunakan ketika ada acara besar atau ingin menikmati musik kencang agar gelombang suara mencapai telinga pendengar, walaupun dengan jarak beberapa meter dari sumber suara. Speaker ukurannya ada yang besar dan yang kecil. Kini model dan teknologi makin canggih, salah satunya terdapat tambahan fitur Bluetooth hingga tak perlu kabel sebagai penghubung. 5. Headphone. Earphone atau headphone berfungsi sebagai alat untuk mendengarkan data berupa audio tanpa bantuan speaker. Perangkat ini dapat dipasang pada telinga pengguna sehingga hanya pengguna yang mendengar suara yang muncul dari komputer. Selain itu, piranti ini dipakai untuk berbicara karena ada perangkat komunikasinya. 6. Proyektor. Perangkat keras ini merupakan jenis alat optik berfungsi menampilkan gambar di layar proyeksi atau benda lain yang dapat menerima pantulan cahaya. Ada berbagai jenis proyektor, yaitu proyektor LCD, proyektor film, slide, overhead, dan proyektor proyeksi. Perangkat output satu ini mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display, lalu memproyeksikan video atau gambar ke layar atau dinding. Alat penyimpanan. Komputer data storage atau penyimpan data komputer adalah media yang digunakan sebagai fungsi untuk menyimpan data, berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu hingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk proses ulang pada perangkat. Untuk saat ini, media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik atau magnetic disk, media penyimpanan optikal atau optical disk, dan media penyimpanan online atau cloud storage. Dan selanjutnya akan saya bahas ketiga kategori tersebut secara detail dari setiap kategori tersebut. 1. Penyimpanan magnetik. Penyimpanan magnetik merupakan penyimpanan media yang termaksud ke dalam penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penyimpanan magnetik, yaitu kelebihannya kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte, dan kecepatan akses datanya tinggi. Kekurangannya,
harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Cara kerjanya, pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang terbagi lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki salah satu untuk tiap-tiap track, sedangkan cakram moving head atau yang sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lain. 2. Penyimpanan optikal. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser tenaga rendah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penyimpanan optikal adalah sebagai berikut. Kelebihannya, beratnya lebih ringan dari beberapa media penyimpanan magnetic disk. Kekurangannya, kapasitas memori lebih kecil dari magnetic disk dan jika tergores maka resikonya data tidak dapat terbaca. Adapun cara kerjanya, media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang. Putaran tersebut memengaruhi kecepatan transfer data dengan membaca data melalui optik yang berbeda pada perangkat pembacanya. 3. Cloud storage atau penyimpanan online. Cloud storage merupakan media yang masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Adapun kelebihan dan kelebihannya tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kekurangannya, sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Untuk cara kerjanya, untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut, dan untuk mengambil data tersebut, kita harus mengunduh file tersebut juga. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu sistem komputer. Komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya adalah hardware, software, serta brainware. Perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sistem komputer. Pada saat beroperasi pun, ketiganya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Seperti hardware tidak dapat berinteraksi dengan brainware tanpa software dan juga sebaliknya. Membahas tentang perangkat yang ada pada sistem komputer seperti software, hardware, dan brainware, berikut penjelasannya. 1. Hardware, atau bisa juga disebut dengan perangkat keras, adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu perangkat input atau masukan. Perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data pada komputer seperti mouse, keyboard, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Perangkat proses atau perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input maupun memproses data tersebut, seperti prosesor, RAM, not bright, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah output atau keluaran. Perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Perangkat ini yang menampilkan informasi kepada user atau pengguna seperti monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Yang kedua adalah software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunaannya pun, perangkat lunak diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, sistem operasi atau operating system. Sistem operasi itu program yang berfungsi mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemproses, dan lain-lain seperti Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS, dan Linux. Dan yang kedua adalah program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalkan program pengolahan kata, presentasi, desain grafis, dan lain-lain seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, and Corel Draw, dan lain-lain. Yang ketiga adalah bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Dan yang keempat adalah program bantu. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti antivirus, CC cleaner, WinRAR, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah brainware. Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware ataupun software.
Pengguna komputer biasa disebut dengan user, namun user sendiri ada macamnya, yaitu programmer. Programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Yang kedua adalah administrator. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Dan yang ketiga adalah operator. Operator adalah orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Demikian pengertian dari sistem komputer. Berikut perangkat-perangkat yang mendukung sistem komputer itu sendiri. Kesimpulannya adalah sistem komputer adalah perangkat-perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain, bertukar data dan menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan pengguna. Proses tersebut didukung oleh software, hardware, brainware, dan ketiganya tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung dan bergantung satu sama lain. Demikianlah hasil penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.